Assalamualaikum Ustazah. Kalau riwatnya nonton gimana Ustazah? Soalnya kasihan juga anak-anak siang sampai malam di rumah nggak ada hiburan. Masya Allah, ini sejaknya memang senasib kita ya. Kalau Ria rewardnya nonton, boleh yuk. Kalau di Tabarok tidak boleh, kalau dengan Ustazah Sarmini boleh, tapi yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris targetnya. Jadi beliau itu kemarin um, kayak ada 100 video itu, Ria beli sih, Ria beli flash disknya dengan beliau, uh, apa isinya itu semua kayak Ipin Upin berbahasa Arab, ya semua berbahasa Arab. Oleh karena itu anaknya itu umur 6 tahun lancar berbahasa Arab, sama Cak Gen Halilintar Cak itu. Nah, yang ditonton anaknya itu kalau Gen Halilintar kan bahasa Inggris, kalau Ustazah Sarmini full bahasa Arab. Jadi anaknya tuh lebih fasih daripada Ustazah Sarmini, karena yang ditontonnya dari 2 tahun sampai 6 tahun itu ada only bahasa Arab. Nah itu yang Ria juga lost di sana, cuman tetap semangat. Sekarang Ria buat target harian anak Ria itu 15 kosakata bahasa Arab, dan Ria ngomongnya pakai bahasa Arab plus bahasa Inggris si Ria yang belepotan. Beruntungnya ada ponaan Ria yang tinggal di Australia itu, jadi Ria minta rekamin suara dia, voice dia, untuk ditiru oleh anak Ria. Seperti itu. Apakah boleh Ipin Upin berbahasa Indonesia? Sebenarnya biarkanlah orang tua menjawabnya ya. Boleh atau tidaknya tuh hati yang menjawab, istikhorokan bayu, karena Ria pun lost di sana, kadang boleh kadang tidak, tarik ulur cak main layangan. Tapi yang penting dia cinta Al-Quran. Alhamdulillah ini contohnya Zaid dengan Ubaid terus, karena anak Ria yang baru baca ngomong tuh duo, dan ini corona belum sempat mempraktekannya kepada El Fajr. Cuman karena ini menurut Ria sangat bagus, karena Ria ini antu pelatihan kan, di mana-mana ada, percayalah dengan aku. Karena aku nih hobi melok pelatihan, penasaran cak itu. Nah, akhirnya metode Utrujah ini sangat cepat dibanding metode Umi, metode Ikro, karena stimulasinya itu. Jadi catatan penting dari metode ini stimulasi. Nah, metode apapun mungkin menurut Ria itu stimulasi, durasinya tuh harus sangat sering. Dan alhamdulillah anak Ria si Zayat itu yuk yang usia 6 tahun, dia itu sudah masuk surah An-Nisa hari ini. Jadi per hari yang targetnya cuma 5 halaman, 6 halaman, dia tuh 1 juz ternyata per hari bisa 20 halaman. Karena dia sudah ngaji ya Bang, udah cepet banget gitu dia tuh ngaji 1 halaman itu. Kami hitung tadi pakai stopwatch paling 4 menit gitu, pokoknya lancar banget. Itulah sering berjumpa dengan Al-Quran, jadi lidahnya dimudahkan oleh Allah. Dan memang kita kan harus terus berdoa. Panjangnya jawaban Ria, intinya hadiah dari, kalau jangan ikutin Ria, kalau dari Ustazah Sarmini kan pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris, tapi kalau Ria pribadi itu masih lost. Tapi Ria yang mengexcuse diri tadi, yang penting dia happy. Dan alhamdulillah bersyukur nih hari ini dia 1 juz 20 halaman mengaji itu. Ya Allah, amazing-an menurut dia. Bahasa Inggris pada salah ya. Alhamdulillah, semangat bunda-bunda, kita mulai dari 1 halaman, insya Allah bisa. Ustazah, saya ingin bertanya. Yang pertama, saat anak-anak tilawah, haruskah ibunya mendampingi untuk memperbaiki bacaan? Karena kalau tidak didampingi, terkadang anak-anak salah membaca huruf. Hal ini membuat terkadang saat ibu sedang haid, anak jadi stop juga tilawah karena tidak bisa mendampingi. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya menangkap materi bahwa anak-anak diajarkan mencintai Al-Quran, bukan bisa Al-Quran. Tapi jika anak akhirnya membaca Al-Quran karena hanya ingin mengejar reward, mungkinkah tujuan utamanya yaitu mencintai Al-Quran bisa terwujud? Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali Mbak. Ana berusaha menjawab sesuai dengan kapasitas Ana ya, dan yang telah Ana praktekkan kepada anak-anak. Nomor 1, saat anak tilawah haruskah ibunya mendampingi? Benar, harus didampingi untuk membaca agar anak tidak terjadi kesalahan. Jika kita tidak mampu maka datangkan guru. Tapi kalau datangkan guru kan bayar ya, privat jatuhnya Kalau mau lebih mudah, download misalkan Ikro halaman berapa, RQ El Fajr Official YouTube kita, itu ada rekaman suara anak. Ini bukan iklan Mbak cuman karena memang ada permintaan, Ustazah tolong rekam suara Ikro. Jadi anak full Ikro 1 sampai Ikro 6 ada di YouTube kita.
Jika dirasa bermanfaat boleh digunakan dan diputar untuk mengenalkan bacaan yang benar makhrajnya. Jadi ada beberapa jamaah kita mendownload dan diputarkan sebanyak 10 kali sesuai saran Ana, dan yang dia sampaikan kepada Ana, Ustazah, ternyata anak itu mendengar yang benar maka akan keluar yang benar ya dari mulutnya. Ya benar, seperti itu juga. Jadi Ana mix dengan metode tabarok. Nah, kalau misalnya ada ulama yang lebih bagus dari suara Ana misalkan, atau ustazah yang lebih fasih, boleh Mbak dicari aja di YouTube seperti itu. Jika kita haid, nah ini perbedaan mazhab, mungkin ada yang tidak suka, ada yang suka ya. Kalau Ana tilawah itu mazhab Syafi'i kan tidak boleh pegang Quran ya. Kalau Ana memang mazhab Hanafi Mbak, mazhab Hanafi itu boleh pegang Al-Quran Mbak. Kalau kita tilawahnya untuk ibadah itu tidak boleh, tapi kalau tilawahnya atau menyimak atau membaca itu atau memegang Quran itu untuk mengajarkan ta'lim atau muta'alim, jadi guru atau jadi murid, maka itu diperbolehkan memegang Al-Quran. Beberapa pendapat ulama mengatakan boleh menggunakan sarung tangan sebagai hail, sebagai pembatas hail itu artinya. Nah, jadi kalau Mbak bermazhab Syafi'i, delegasikanlah tugas itu kepada suami, kepada anak murid, kepada guru kelas. Intinya harus memang tetap disimak. Jadi tidak ada libur dalam membaca Al-Quran. Ustazah, untuk menumbuhkan cinta Qur'annya gimana Ustazah? Apakah ibunya harus buat target? Iya betul, mencintai Al-Quran Mbak, yang mana akhirnya dia bisa baca Al-Quran. Reward itu bukankah Allah juga memberikan kita reward jika kita berbuat baik masuk surga, jika kita salah berdosa dan masuk neraka. Oleh karena itu Ustazah Sarmini mengatakan reward itu diperbolehkan. Apakah nanti ada efek berlebihan atau bosan, dan itulah gunanya berdoa menurut Ustazah Sarmini. Dan pertanyaan ini pernah juga dilontarkan salah satu peserta pelatihan pada saat itu waktu di Surabaya, dan Ana setuju banget dengan pendapat Ustazah Sarmini. Jadi Ana tetap memberikan reward mulai dari yang kecil sampai besar. Seperti yang besar menurut Ana kan ekonomi orang kan beda-beda ya. Kalau menurut orang AIMO itu murah, menurut kita masih mahal gitu karena uangnya masih ngepas misalnya gitu. Ya udah, AIMO itu diberikan ketika dia khotam 30 juz. Sedangkan khotam yang ringan-ringan itu tetap kita berikan yang kecil-kecil, dan alhamdulillah untuk saat ini anak-anak yang nomor 1 sudah tidak perlu lagi reward ketika memasuki juz 5. Karena dia sudah merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Dia sudah sampai bilang, Mi, ini kan jam aku ngaji gitu. Dan itu kalau Ana sih meneteskan air mata ya, serasa dapat dunia kata orang Palembang. Karena si Zayad yang nomor 1 itu, kalau yang udah kenal dengan anak-anak, dia kan gendut ya kan. Maksudnya geraknya agak lambat karena badannya gendut, terus suaranya suka besar, teriak-teriak. Ketika dia dikenalkan dengan Al-Quran, Masya Allah itu adabnya menjadi bagus, hatinya lembut. Jadi anak tuh semangat banget ingin menularkan kepada bunda-bunda yang lain untuk bersabar menemani anak Al-Quran mencintai Al-Quran. Karena ketika anak sudah jatuh cinta kepada Al-Quran, semua berubah, mulai dari akhlaknya berubah menuju baik, dan insya Allah akan lebih mencintai Tuhannya. Seperti itu Mbak Eka, terima kasih.